Halo Gopals, Ferry di sini. Udah nggak bisa dipungkiri lagi channel kita, yaitu Gui itu udah kelihatan wibunya banget dan kita memang agak nge-hype dengan Genshin Impact. Beberapa hal yang paling kita suka di Genshin Impact adalah adanya kolaborasi antara game tersebut dengan manufaktur teknologi atau brand teknologi untuk menghasilkan produk-produk yang kece hasil kolaborasi. Salah satu produk tersebut adalah OnePlus 9RT Sucrose yang keren banget dan hadir dengan full package box yang kita pun sampai saat ini merasa ini adalah box smartphone terkeren saat ini. No question asked, mungkin ada model-model lain yang kolaborasi lainnya yang juga gak kalah keren, tapi ini merupakan full packaging paling keren dari OnePlus dan juga Genshin Impact. Kalau kalian mau lihat reviewnya dan unboxingnya, tentu aja kalian bisa klik link di atas sini buat nonton lebih lanjut. Tapi nggak cuma sebuah smartphone, kita juga sering ngebahas barang-barang yang related sama Genshin Impact lainnya. Dan yang berikutnya terkeren adalah adanya speaker smart atau AI smart speaker dari Tmall yang disebut Tmall Genie. Berkolaborasi dengan Genshin Impact juga dan kali ini membawakan karakter catching. Nah, karakter catching itu ya bisa dibilang salah satu main karakter di Genshin Impact, playable character, dan juga salah satu karakter favorit kita. Dan jam ini tuh merupakan smart speaker yang keren juga, apalagi dia pakai kolaborasi dengan suara voice actor catching sendiri di China. Selain itu kita juga beli produk-produk Genshin Impact lainnya, contohnya ini ada Shikishi. Shikishi ini tuh kayak papan yang ada karakternya dan biasanya suka dibawa-bawa juga. Ini merupakan bonus dari figur catching yang lagi kita pre-order. Datang duluan sebelum figurnya, jadi ya sudahlah. Dan kemudian ada juga hasil kolaborasi Genshin Impact dengan PlayStation. Itu menghadirkan satu card case seperti ini yang lucu banget, menunjukkan controller PS5-nya dan juga ada Paimon. Kenapa mereka berkolaborasi seperti ini? Karena Genshin Impact itu cukup erat hubungannya sama Sony dan di China mereka ngeluarin merchandise unik seperti ini. Nggak cuma merchandise doang, mereka juga hadirin box yang keren banget. Yaitu boxnya yang ini. Ini bahkan saking gedenya nggak bisa masuk frame keseluruhan. Di sini ada Ganyu, Ningguang, terus ada Xiao, Paimon, Keqing, dan juga si kakak yang cowoknya atau dari kembar ini yang cowoknya yaitu Ether. Nah ini tuh keren banget. Ini yang waktu ngelawan Leviathan dan di portrait di box ini tuh keren banget. Dalamnya juga cukup keren, tapi kita bukan mau bahas soal box ini. Nah ini adalah produknya. Xiaomi dan Genshin Impact Redmi AirDots 3 Pro. Let's check it out! Nah, jadi ini adalah another collaboration product antara Genshin Impact dan juga Tech Brands. Tech Brands-nya kali ini bukan OnePlus, bukan Tmall, tapi Xiaomi. Nah, Xiaomi-nya sendiri sebenarnya bukan datang dalam bentuk smartphone, sesuai namanya, ini adalah Redmi AirDots 3 Pro. Buat kalian yang belum tahu, ini merupakan hasil kolaborasi Xiaomi dan Genshin Impact yang menghadirkan produk Redmi AirDots 3 Pro dengan skin atau special design berbasis karakter Klee. Jadi udah ada Sucrose, udah ada Keqing, sekarang si Xiaomi dapat Klee. Nah, kenapa Klee? Mungkin karena kalau red itu kan merah di China atau Hong. Hong itu bahasa Mandarinnya merah. Dan Klee itu highlightnya tuh bener-bener warna merah gonjreng banget. Lebih merah daripada Diluc dan lebih merah daripada Yoimiya. Jadi ini boxnya udah datang di kita. Ini kita import dari China. Memang dalam kondisi ya bisa dibilang agak penyok box luarnya. Tapi hopefully dalamnya is fine. Cuman sebelum kita buka, kita lihat dulu sekitarnya polos, hitam semua sebenarnya selain tulisan Xiaomi, lambang Mi, bukan Xiaomi, lambang Mi, kemudian lambang Genshin Impact dalam Mandarin, dan di bawahnya ada Redmi AirDots 3 Pro. Ini mungkin probably Klee Edition or semacam itu. Kalian bisa scan aja dengan Google Translate buat lihat fullnya kayak apa. Kemudian di belakangnya ada beberapa spesifikasi dengan Redmi AirDots 3 Pro-nya. Kayak contohnya Bluetooth 5.2, terus probably ini active noise cancelling dan segala macam, Bluetooth mode, Qi wireless charging, long lasting battery, ini kurang tahu apa, ini kurang tahu apa. Dan di sini ada badge buat ngecek apakah ini beneran produk asli Xiaomi atau enggak, dan kemudian ada logo MiHoYo-nya. Tech Otakus Save the World, belum Cognosphere kali ini. Dan ada SKU dan beberapa teks lagi.
Kurang lebih itu aja sebenarnya. Box luarnya ini agak simple karena yang spesial itu bukan box luarnya melainkan box dalamnya. Kok udah tahu box dalamnya bakalan spesial? Well, udah banyak yang unboxing dari China, tapi ini unboxing versi Indonesianya. Jadi kita buka aja boxnya dan hopefully kondisi dalamnya cukup grass karena sedih banget waktu datang ngeliat kok kondisinya agak penyok, tapi ya sudahlah, probably perjalanannya jauh dari China ke Indonesia. Dia sempat transit dulu di Singapura, jadi kita buka aja dan cajon. Harus kayak klik ya ngomongnya ya. Di dalamnya kita dapat lapisan lagi, ini cuma lapisan kertas saja, cuman dicetak Mi Genshin Impact Redmi Ordots 3 Pro. Yang keren adalah box di dalamnya ini. Ini box tuh berdasarkan desain dari Dodoko Tales, salah satu signature weapon dari Klee, dan juga ada lambang clovernya ini tuh ciri khas crashnya Klee. Kalau Sucrose kan apa ya, beda sih sebenarnya. Intinya tiap karakter tuh beda-beda dan punya karakter punya signature weapon masing-masing. Di dalam boxnya ini tuh di padding cukup padat, jadi banyak busa-busanya juga. Jadi gua keluarnya agak ngeri-ngeri juga. Semoga aman. Gimana ya cara ngeluarinnya? Oh no, takut kenapa-napa sebenarnya. Nggak keluar. Oke, akhirnya keluar. Wow, oke. Bagus ya desainnya. Mungkin buat cosplayer Klee, daripada investasi props mahal-mahal, well ini juga considerably cukup mahal sih. Tapi ini bisa jadi propsnya Klee juga, karena ukurannya bisa dibilang 1:1. Ini kita geser aja dulu boxnya, biar nggak terlalu penuh. Dan ya, ini boxnya, packaging kedua ini. Jadi tadi ada packaging hitamnya, kemudian ada packaging merahnya. Keren banget, keren parah. Warnanya juga gold dan merah. Stylenya bener-bener kayak Dodoko Tales banget. Yang mungkin belum tahu Dodoko Tales itu apa, bisa cari di Google juga Dodoko Tales kayak apa. Karena itu weapon yang dibagiin setelah event summer tahun lalu kalau nggak salah. Ya, ada glistening warnanya. Ya, jadi kurang lebih itu box keduanya. Di sini sih cuman aksen sesuai Dodoko Tales-nya aja, nggak ada penjelasan lebih lanjut, cuman boxnya aja. Di dalamnya kita bisa buka dan nah, kita ketemu sama Redmi AirDots 3 Pro-nya yang di dalam tas. Lucu banget ini tasnya. Tasnya tuh mirip tasnya Klee kayaknya sih desainnya. Nah, kebetulan gue nggak punya Klee di Genshin Impact karena pas early days-nya itu kayak nggak pengen whaling, tapi kemudian ke whale sejak Eula dan seterusnya, jadi ya sudah lah ya. Tasnya ini terbuat dari bahan kayak kulit imitasi, soft, lebih ke arah soft dan juga kayak berasa kayak silikon. Di sini ada lambang elementalnya, fire. Terus ada kayak strap-strap kecil gini. Detailnya tuh luar biasa bagus ya. Nggak main-main gitu detailnya. Dan di belakangnya ada Redmi, Genshin, MiHoYo. Semoga kelihatan di situ, di bawah sini. Bahannya tuh kulit halus banget. Dan ini bisa kita buka buat ketemu sama si Redmi AirDots 3-nya. Di sini ada magnet clip juga. Jadi cukup secure. Kayak gini. Nggak gampang jatuh. Dan ya ini aja tuh udah bikin indah. Tapi ya, nah kita kesampingkan dulu. Maaf, Sucrose kita tutupin. Di bawahnya ada kayak buklet kecil. Nggak kebaca apa sih ini, kayaknya soal cara makainya. Jadi kalau di telinga agak di twist dikit. Dan ini buat ngecek power probably. Touch operation sama ini aplikasinya. Kemungkinan ini pakai aplikasi Xiao AI yang dari Xiaomi di China. Kita nggak tahu di Xiaomi kita ada atau nggak. Probably nggak ada sih. Ya, itu yang bagian pertamanya. Kemudian kita bisa angkat lagi bawahnya untuk ketemu sama box lagi. Wah, emang beda ya. Gue tuh selalu suka dengan box kolaborasinya Genshin karena entah kenapa ada wangi-wanginya. Cuman kalau gue bilang Klee wangi-wangi, ngeri ada FBI. Ya, di dalamnya ada box lagi. Ini probably isinya buku petunjuk dan pelengkap lainnya. Wow, even bukunya dibikin warna merah, bukletnya. Ada operationalnya beberapa, bahkan lihat ya, di book guide-nya aja dibikinin lambang clovernya. Di belakangnya ada tentang verifikasi asli atau tidaknya Xiaomi, bisa di scratch off. Standar, nothing else. Semua bahasanya dalam bahasa Mandarin. Cuman ini lucu banget dibikin warna merah gitu langsung.
Lalu ada juga ear tips, replacement tipsnya. 3 piece, probably small, medium, large, warna merah juga, ngikutin sama tone-nya. Dan ada apa lagi di sini? Ada 2 hal terakhir. Apa ini? Udah ya, nggak ada ya di situ. Oke. Ini ada hook-nya. Hook buat apa namanya? Nyantelin si kli-nya. Jadi bisa dipasangin di sini nantinya, antara di sini atau ininya yang di sini, itu bisa sesuai kita harusnya. Tapi hooknya lucu banget, warnanya juga merah, gold gitu, rose gold, sejalan dengan stylenya si kli-nya. Dan terakhir ada charging cablenya harusnya USB Type C to Type A. Yep, Type C to Type A, dan ada special logo Elementalnya di sini. Unik banget, ini lucu banget sih, parah. Sangat sayang kalau misalkan harus hilang atau putus atau gimana. Jadi probably kita nggak akan pakai charging cable ini buat ngecas sama sekali, karena bisa pakai charging cable yang lain sih. Nah, kita lanjut ke si Redmi AirDots 3 Pro-nya. Nah, earphone ini sebenarnya technically sudah dirilis resmi di Indonesia, tapi bukan model yang Kli. Namanya itu adalah Redmi Buds 3 Pro. Jadi produk yang sama persis sebenarnya. Kalau misalnya kita lihat, ini bisa kita buka aja dulu. Oh, udah merosot. Oke. Merosot, cium. Oke. Nah, ini tuh adalah Redmi Buds 3 Pro versi China yang dimodify untuk meng-highlight desainnya Kli dari Genshin Impact. Ini ada crest-nya juga nih, clover crest-nya gitu. Di color tone-nya benar-benar Kli banget, merah gold, dan ada charging port-nya USB Type-C dengan ring-nya juga gold. Jadi biasanya tuh ring-nya harusnya nggak gold kayak silver or probably black bahkan. Tapi di sini dibikin benar-benar di paint lagi dengan warna gold-nya kayak gini. Cukup sayang kalau mau dipakai sebenarnya, tapi ini soalnya ini lucu banget, parah. Ada single button di sini buat ngecek power, probably ya. Dan udah, itu aja sih sebenarnya. Secara buds-nya balik lagi sama aja sama Buds 3 Pro. Oh ya, kita ke dalamnya. Itu buds-nya dikasih aksen juga. Kayak ada clover-nya juga di sini. Ini di touch panel-nya. Biasanya kalau di Buds 3 Pro yang biasa, ini tuh cuman kayak glass finish tapi polos, warna hitam. Di sini benar-benar dibikin warnanya merah lagi. Cukup unik dan berasa banget kesan limited edition-nya. Dalamnya juga di paint red gold tone-nya, tapi ini lebih ke arah coklat dibandingkan gold. Karena mungkin kalau di paint gold juga terlalu glossy. Ini agak doff dan cukup manis banget, parah. Harusnya tuh kalau nggak salah ada bunyinya kalau dibuka, bener nggak ya? Belum ada bunyi apa-apa. Jadi mungkin kita coba tes pairing dengan smartphone Xiaomi, both global atau versi lokal Indonesia, dan probably kalau misalnya nggak berfungsi kita tes dengan yang versi China juga, karena kita kebetulan masih ada Redmi K40. Nah, di tangan gue sekarang udah ada si Xiaomi 12. Ini adalah flagship terbaru Xiaomi yang secara resmi rilis di Indonesia. Nah, apakah smartphone ini bisa connect sama si Redmi AirDots 3 Pro Kli Edition-nya? Kita coba aja pairing dulu. Sampai ngedip-ngedip harusnya. Kita unlock. Pop up. Ada pop-up-nya nggak? Tidak ada sepertinya. Harusnya tuh si Redmi AirDots 3 Pro Kli Edition-nya bisa muncul pop-up yang cukup unik juga. Nggak tahu apakah berarti ini nggak di input di MIUI global, yang notabene ini tuh nggak dirilis di global. Jadi nggak ada interface-nya sama sekali. Nah, yang penasaran seharusnya pop-up-nya kayak apa? Harusnya sih muncul nih si Mi AirDots 2 Pro. Nah, kayak gitu. Muncul notification pop-up kayak gini yang kita tinggal connect aja. Sayangnya nggak muncul di Redmi AirDots 3 Pro Kli Edition. Tapi harusnya kalau dia Redmi Buds 3 Pro muncul pop-up seperti ini. Itu di versi MIUI globalnya. Oleh karena itu, kita hadirkan satu lagi smartphone yang kebetulan masih kita miliki, yaitu si Redmi K40 Pro. K40 Gaming Enhanced Edition ya, namanya ribet pada kala itu. Padahal ini Redmi K40 Gaming. Ini smartphone yang kita import juga dari China. Jadi MIUI-nya bukan MIUI global, melainkan MIUI Cina. Dan gimana? Apakah si Redmi AirDots 3 Pro Kli-nya bisa connect via pop-up?
Dan jawaban singkatnya adalah bisa muncul pop-up kayak gini. Ini kita tinggal klik connect aja dan animasinya tuh keren banget. Dia udah bikin 3D render dari si earbuds-nya dan dah bisa di pairing. Kita bisa lihat baterainya juga di case-nya dan juga kiri kanannya dari sini. Dan juga kita bisa masuk ke settings dan ngerubah beberapa settingannya dia. Cuman ini harusnya dalam bahasa Mandarin kayaknya settingannya. Karena itu di Xiao AI-nya sendiri, probably, atau di semacam companion app-nya, dan muncullah error. Kayak karena nggak di-download or something. Iya bener, dia suruh update bahkan. Allow only while using, dan akhirnya harus di-update dulu. Seperti sampel yang kalian lihat tadi, waktu connect itu ada voice actor Klee yang versi Chinese ngomong ke kita kayak semacam "Hi, Klee is connected here." Itu mirip dengan gayanya si Catching Smart Speaker. Misalnya contoh kayak kita ngomong "Timo Qingling." Nah, seperti itu. Jadi itu ada diisi sama voice actor dari Klee-nya sendiri. Nah, gimana performanya si earbuds ini kalau dipakai buat dengerin lagu misalnya, atau mungkin kita main Genshin Impact? Langsung aja kita cobain. Oke, performance wise bisa dibilang ini ya 11-12 dengan Redmi Buds 3 Pro. Jadi kalau misalkan dibilang apakah buat upgrade, probably not so much. Performa audio quality-nya cukup oke, gaming performance-nya cukup oke. Cuma memang karena ini yang versi Chinese modelnya, banyak settingannya tuh yang nggak bisa kita akses kalau dari smartphone biasa. Cuma kalau dari yang smartphone yang versi MIUI Chinese-nya harusnya bisa di-setel dengan mudah. Salah satunya adalah gue tadi nggak menemukan shortcut untuk mengaktifkan gaming mode. Dan mungkin seiring waktu kita bisa lebih in-depth lagi dengan produk ini dan bisa ya lebih mengenal lagi. Untuk harganya sendiri kita ngimpor dari China. Aslinya tuh dia harusnya 699 yuan ya, kalau nggak salah, sekitar 60 US dollar. Tapi setelah kita impor ke Indonesia itu harganya setara dengan 120 US dollar atau sekitar 1,8 juta. Itu udah termasuk pajak dan kawan-kawan. Dengan catatan ini kita ngambil batch pertama, jadi benar-benar ada stacking value sedikit ya, maksudnya staking value juga sih, kita mencari extra effort untuk bisa mendapatkan barangnya ini pada first batch-nya. Dan apakah worth it? Tergantung. Kalau kalian memang gila Genshin Impact kayak kita, probably ini one of the best thing you can get. Ini TWS yang benar-benar limited edition banget, berasa banget limited edition-nya, dan punya case yang unik banget buat kalian bawa-bawa. Misalnya dimasukin kayak sini, ditaruh, dan kalian bisa on the go sambil nyantelin sini, taruh di ikat pinggang atau gimana. Cuman bisa dibilang ini collector's item juga, jadi bisa jadi nggak semua orang mau bawa ini on daily basis, termasuk kita sendiri. Kemungkinan kita akan keep ini sebagai memorable item. Kadang-kadang dipakai mungkin, tapi nggak sampai sering-sering banget karena sayang, takutnya nanti udah nggak ngedove lagi, ada cacat sana sini, jadi sayang. Sama kasusnya dengan case-nya si OnePlus Sucrose yang kita nggak pernah pakai, tapi smartphone-nya kita pakai. Kesimpulannya, jadi ya ini Redmi Buds 3 Pro sebenarnya, dan at heart dan performance dan spek ya sama persis dengan Redmi Buds 3 Pro yang dijual di Indonesia. Seharga 600 ribuan kalau nggak salah harganya. Bisa naik turun tergantung diskon yang tersedia atau promo yang sedang tersedia sama Xiaomi pada kala itu. Tapi si Redmi AirDot 3 Pro versi Klee ini akan sangat worth it bagi player Genshin dan juga Klee mains yang pengen punya memorable items dan pengen punya atau pengen bisa dengerin suara Klee setiap hari. Mungkin di telinganya I do question a lot of things, but okay. Gue pun mendengarkan hal yang sama dengan catching tiap pagi bangunin gue. Jadi itu sesuatu yang benar-benar niche banget untuk niche market yang suka Genshin, yang suka collector's item, dan juga ya wibu yang kebetulan pengen koleksi-koleksi
hal kayak gini, kayak kita ini yang sampai punya OnePlus Sucrose, Catching Smart Speaker, dan kawan-kawannya. Jadi ya, kurang lebih begitu. Performanya tipikal Redmi Buds 3 Pro, nggak begitu banyak bump, hanya ada VA-nya aja. Dan kalau kalian punya budget ekstra, pengen punya memorable items kayak gini, just get it. Ini tuh unik banget, lucu banget, gemesin banget. Dan ya, you'll have a very very unique and great item. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Sorry kalau videonya cukup panjang karena ya cukup excited. Kurang lebih kayak gitu aja. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk kasih like, share, dan tentunya yang belum subscribe, bisa langsung klik tombol subscribe. Dan aktifkan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan sama video kita berikutnya. Yang punya pertanyaan, langsung aja drop pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Dan akan coba gue jawab semaksimal mungkin. Jangan lupa juga untuk follow sosial media kita di TikTok, Instagram, Twitter, dan juga Facebook dengan handle-nya @gwigwicom dan gue pribadi di @fsp+. Thanks for watching and as always, stay safe, healthy, and have a nice day. Ferry dan Clear.3 Pro-nya signing out. Bye-bye. Foto thumbnailnya apa ya? belum tahu nih mau di thumbnail gimana.